kota ini dalam perspektif Periakri belum efektif ya. Jadi kalau sebagai ekonom, Abang Koni sering bercakap, Iya. Indonesia tidak cocok bicara efisiensi. Efisiensi tidak cocok kita bicarakan. Kita baru dalam tatanan optimalisasi. Kenapa demikian? Nah, nanti DT bisa tanya, kenapa Bang kok nggak bisa bicara efisiensi? Apanya yang kita mau efisiensikan? Kalau dengan tingkat unproduktivitas yang tinggi. Iya. Kalau day to day kita terjemahkan begini, berapa banyak sumber daya yang habis ya akibat kita tidak tepat waktu. Ya. Ketika acara di setting misalnya jam 10, lihat aja di luar sana, dimulainya 1-2 jam kemudian. Nah, ini kan bagi kita biasa saja, tapi seorang profesional tidak begitu melihatnya. Ya, kenapa? Profesionalisme 3 hal, Dede. 1, lakukan saja apa yang sudah you rencanakan. You punya rencana kan? Punya plan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Alhamdulillah kita kembali podcast di Riomek TV. Ini agak berbeda karena sama ekonom Riau, Bang Periakri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang dikasih waktu. Apa mengambil waktu luar biasa ya, waktu Bang. Alhamdulillah. Ya. Baik, mungkin minta profil dikit lah Bang, soal Bang Periakri Bang, ekonom Riau nih Bang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Selamat pagi. Ya, terima kasih atas atensi dan apresiasi dari Riomek TV ya. Sederhana saja pagi ini kami memperkenalkan diri nama Periakri. Ya. Periakri itu Dek, Perintis Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Oh, itu ya. Karena kebetulan kami dilahirkan 57 tahun yang lalu ini di tepian Sungai Siak tuh. Banda Sago, Kampung Dalam. Siap. Ya. Kebetulan ayah polisi, perintis kan. Siap. Nah, lahir, tumbuh, besar di Pekanbaru. Ya. Pendidikan S1 saya selesaikan di Universitas Riau, Fakultas Ekonomi. S2 di Universitas Putra Indonesia, UPI, Padang. Ya. S3 yang pertama itu di kerjasama Brawijaya sama Undri, ilmu ekonomi. Yang kedua S3-nya ilmu hukum Unisba. Nah, ini kedua-duanya masih belum selesai. Ya. On the track. Nah, ya, on the track lah ya, insya Allah. Terus hari-hari sebelum menjadi dosen tetap kemarin di Pelita Indonesia, Institut Bisnis Teknologi Pelita Indonesia, kami juga ngajar di beberapa tempat. Pernah diundang di WIR ngajar ya, dosen terbang ya, dan beberapa STIE yang ada di Pekanbaru. Kemudian sebelumnya basically Abang Dede ini bankir. Bankir. Tahun 94 Abang ditugaskan di Batam. Salah satu bank swasta nasional di sana sebagai kepala cabang. Alhamdulillah. Ya. Terus tahun 98 kami balik ke Pekanbaru ya, dan alhamdulillah banknya likuidasi. Nah, selanjutnya karir itu tetap di finance keuangan. Sempat menjadi kepala cabang di Manulife ya, kurang lebih 8 tahun, terus di BNI Life, terus di MNC Life ya. Nah, di sela-sela itu Abang juga konsultan keuangan mikro. Ya, spesialis kita sudah buat beberapa bank ya. Alhamdulillah. BPR. Bank Perkreditan Rakyat, termasuk kita pernah punya satu ya, dan beberapa saham di beberapa BPR yang kita ikut terlibat jasa pendiriannya ya. Nah, Bank Perkreditan Rakyat itu mulai tumbuh banyak ketika kami coba juga masuk ke dalam. Karena
waktu itu simpel saja. Tetangga kita Sumatera Barat ini kan luar biasa jumlah BPR-nya. Iya, iya. Kita waktu itu tahun 2007-an itu ya dapat dihitung BPR di Iya, sini. iya. Kalau di Pekanbaru waktu itu belum ada ya, Iya, setahu iya. saya kan. Mungkin dimulai dari BPR Pekanbaru ya. Iya, Dimulai dengan Tempo. BPR waktu itu ada BPR Mitra Riau, Mhm, sebelumnya ada BPR yang di Kubang itu, mhm. yang UIR punya ya. Iya, Nah, kita gelisah gitu kenapa BPR itu di Riau, Pekanbaru khususnya. Padahal di sini perputaran ekonominya luar biasa. luar biasa. Nah, maka saya tertarik di keuangan mikro waktu itu. Nah, kemudian eh, kita juga pernah apa namanya berorganisasi deh, Iya, banyak alhamdulillah. sekali Banyak. berorganisasi ya. Pernah mendampingi Pak Mambang Mid Yes. sebagai sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi ya, Ya. Riau Pekanbaru. Pernah menjadi sekretaris di Apindo Riau 5 tahun. Pernah menjadi ketua Dewan Pertimbangan Apindo Riau itu 5 tahun. Dan banyak lagi lah kalau mau Ya. diceritain. Yes. Terakhir hari ini, Abang Dede ini pasca handover Yes. Chevron ke Pertamina, ya timbul inisiatif-inisiatif dari kawan-kawan dari dunia usaha di Riau, sehingga lahirlah beberapa asosiasi, Ya. tetapi terakhir Abang itu dipercaya oleh teman-teman, kolega, kerabat, berdirilah yang namanya Permigastara. Perkumpulan Pengusaha Migas Energi Baru Terbarukan Nusantara. Ya. Nah ini statusnya adalah DPN, Dewan Pimpinan Nasional, dan alhamdulillah sampai detik hari ini Bang Ferry duduk sama Dede nih di podcast ini, masih jabatannya dipercaya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional. Mungkin itu sedikit tentang Abang ya. Kalau hobi ya membaca. Dan kalau olahraga tuh nonton F1 dan GP500. Waduh, itu para pengusaha tuh. Otak kanan. Iya. Siap-siap, Bang. Itu mungkin sedikit perkenalan singkat Bang. Baik, alhamdulillah udah banyak tuh, Bang. Ya. Kita coba geser dikit ke politik, Bang. Kayaknya sawat politiknya udah tinggi kali. Khususnya di Pekanbaru. Gimana, Bang? Kan dulu sempat juga menyalonkan juga, Bang, sebelumnya kan. Iya, jadi Gimana tuh, Bang? tepatnya kalau kita bicara politik ini Adinda Dede, emang unik ya, nggak habis-habisnya ya. Iya. Politik itu sangat dinamis. Nah, jadi begini, terkait politik ini, Abang Dede ini, ya kurang lebih 13 tahun yang lalu pernah mencoba, ikut berkompetisi, tetapi belum sampai. Ya Allah belum berkehendak, belum amanah lah. Waktu itu kita sempat berkoalisi dengan PDIP, ya kita sempat berkoalisi juga dengan PDS, ya, dengan Hanura waktu itu, dengan Gerindra, ya. Dan hari ini rekam jejak itu ada, rekam jejak digital tuh nggak bisa hilang. Betul. Ya. Itu ada semua di Mbah Google ya. Jadi kalau ketik Peri spasi Akri itu pasti keluar semua. Iya. Nah, di situ waktu itu memang adalah pembelajaran bagi kami secara pribadi ya, berpolitik. Kecewa pastilah ya. Kecewa pasti. Kenapa Abang Dede ini ngotot mau masuk ke sana gitu ya. Terjun dunia politik itu karena sebagai orang yang dilahirkan di Kota Pekanbaru ini, Dede, ya. Kita melihat kota tempat di mana kita dilahirkan, ya. Kita bertempat tinggal hari ini, ya sebagai tadi Dede bilang Abang ekonom, pengamat ekonomi, pemerhati ekonomi ya. Ya kita geram saja melihat kota kita ini. Kenapa geram? Sederhana aja deh. Sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Permigastara, kita punya data, ya. Ini ibu kota Pekanbaru ini ibu kota Provinsi Riau terkaya di dunia. Subhanallah. Bukan Indonesia ya, ini dunia. Kenapa saya bisa mengklaim kayak gitu ya? Ya Riau ini apa sih yang nggak punya? Ada semua. Sumber daya alamnya ada. Nah, kata orang atas minyak, bawah minyak. Minas itu kan singkatan minyak nasional.
kualitas minyaknya terbaik di dunia. Nah, ini harus dipublish ini, Dede. Yes. Biar kita tahu daerah kita nih value added-nya itu, nilai tambahnya. Minyak nasional kita itu terbaik di dunia, saya katakan karena kadar belerangnya rendah sekali. Tapi yang saya dengar jarang kita pergunakan. Kita kirim aja keluar nih. Kekayaan alam kita dalam bentuk energi fosil ini kan. Nah, dengan harga yang sangat tinggi, sementara kita konsumsi minyak hasil negara-negara lain, misalnya Timur Tengah, yang kualitas minyaknya masih jauh di bawah kita. Margin itulah yang akan menjadi cadangan devisa negara kan? Kan begitu saja tata kelola keuangan negara. Nah, energi fosil kita ini yang Dedek pakai hari-hari itu, day to day itu, ini blok rokan, ini blok yang luar biasa ini di Indonesia, malah di Asia ya. Cadangan energi fosil kita ini berdasarkan data yang ada sampai detik hari ini kita bicara, kalau ditahunkan itu masih ada sekitar 25-30 tahun lagi. Dengan asumsi kandungan yang termaktub di dalam itu sekitar 2,5-3 miliar barrel lagi. Makanya pemerintah hari ini lewat Presiden menginstruksikan kepada PHR ya, Pertamina Hulu Rokan pasca Chevron selesai beberapa tahun yang lalu ya. Nah tadi Permigastra pun lahir karena situasi itu gitu ya. Nah, jadi artinya hari ini PHR itu punya tugas dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi minyak, prediksi untuk beberapa tahun ke depan ini bisa lah kalau nasional diharapkan kembali seperti era tahun 70-an itu. Zaman kita disebut petrodolar itu. Ya bisa saja 2 juta barrel one day. Ya. Dan itu kontribusi Riau nggak sedikit. Sangat banyak. Mencapai kalau dulu bisa 65-70% ya. Dari cadangan devisa negara yang sumbernya dari energi fosil ini. Kita prediksi sekarang juga ya bisa juga mencapai angka segitu antara 50-60% kalau kita bicara energi fosil. Nah, di Riau sendiri yang Abang bilang tadi bahwa kita ini Pekanbaru ini tempat kita tinggal hari ini adalah ibu kota provinsi terkaya di dunia. Kenapa? Ada 3,7 juta hektar lahan sawit yang ada di Riau. Tapi jangan bangga dulu ya. Kenapa? Pemiliknya siapa dulu kan gitu ya. Nanti data itu bisa diminta di apalah di dinas ini ya atau dan yang terkait dengan itulah. Tetapi hari ini Abang Dede Ferry Akri ini ingin menyampaikan kepada khalayak begitu pentingnya nih Pekanbaru. Ibu kota Riau, provinsi terkaya gitu ya. Jadi perlu sebuah tata kelola yang tidak cukup baik-baik saja Adinda, tapi harus benar. Nah, di mana kebenarannya? Ya harus momentum naik kepala daerahnya harus benar. Tidak cukup baik saja, tapi harus benar. Nah, itu yang mendasari Abang Dede ini Ferry Akri ya, sehingga tampil lagi nih. Insya Allah katanya kan berusaha lagi nih ikut kontestasi di Pilwako 2024 ini. Kalau kita bicara politik, masih hitungan hari kan? Akhirnya Abang Dede Ferry Akri, Insya Allah sudah ada SK-nya mau diserah terimakan. B1 KWK itu pada hari Senin yang lalu. Informasi dari partai tempat kami berada, ya, Nasional Demokrat ya. Abang kebetulan hari ini saat bicara ini masih wakil Ketua Nasdem Riau, ya. Alhamdulillah dalam proses politik itu Abang Dede ini kemarin sempat akan diserahkan SK B1 KWK itu oleh Nasdem bertempat di DPD Nasdem Kota Pekanbaru. Jalan Hang Jebat itu. Agendanya malam ya. Ba'da Isya. Dan itu dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus Nasdem Kota Pekanbaru. Ya. Dihadiri juga kolega, kerabat, sahabat Ferry Akri dan beberapa awak media ya, termasuk sang calon wakil wali kota Abang Daide Destra ini Bibra. Nah, agenda tunggal malam itu deh. Penyerahan SK B1 KWK.
tetapi nyatanya tidak atau belum sesuai ekspektasi. Ya, ya, ya. Akhirnya Abang tegaskan kepada Nasdem apakah ini ditunda atau dibatalkan. Oh, Nah, firm malam itu dikatakan ditunda. nah, Nah, jadi kalau kita bicara politik kata Dedek tadi, ya, kenapa Abang mau maju di kota ini? Karena merasa saja kota ini dalam perspektif Periakri belum efektif, ya. Jadi kalau sebagai ekonom, Abang Koni sering bercakap, ya, ya. Indonesia tidak cocok bicara efisiensi. Efisiensi tidak cocok kita bicarakan. Kita baru dalam tatanan optimalisasi. Kenapa demikian? Nah, nanti DT bisa tanya, kenapa Bang kok nggak bisa bicara efisiensi? Apanya yang kita mau efisiensikan? Kalau dengan tingkat unproduktivitas yang tinggi. Iya, iya. Kalau day to day kita terjemahkan begini, berapa banyak sumber daya yang habis, ya, akibat kita tidak tepat waktu, ya. Ketika acara di setting misalnya jam 10, lihat aja di luar sana, dimulainya 1-2 jam kemudian. Oh, Nah, ini kan bagi kita biasa saja, tapi seorang profesional nggak begitu iya, iya, iya. melihatnya. Ya, kenapa? Profesionalisme 3 hal, Dede. 1, lakukan saja apa yang sudah you rencanakan. Oke. You punya rencana kan? Yes. Punya plan kan? Nah, sama dengan Abang nih, mencoba mengambil posisi Pekanbaru 1 nih. Abang punya rencana, Iya, iya, iya. punya visi besar. Nah, ini linear aja ya, kita Oke, bicara ya, sambil jalan oke, ya. betul. Nah, visi besar Abang untuk Pekanbaru ini ya itu tadi. Abang mimpi bagaimana kita bisa mewujudkan Pekanbaru ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia kawasan barat. Kalau Abang lihat Jakarta sudah jenuh lah itu. Ya, ya, Makanya ya. hari ini Kredit. kredit lah ya, itu sudah digeser oleh pemerintah ya ibu kota negara ini ke Kalimantan. Ya. Nah, untuk Indonesia kawasan barat, Pekanbaru itu memenuhi semua variabel yang ada secara ekonomi. Ya, ya. Secara strategik teritori kita di tengah, senternya Betul, betul. Sumatera. Jadi you bayangin tuh Aceh, Lampung, Bengkulu Ya. itu ya. Kita di tengahnya. Ya, Strategi sekali. sangat strategis. Makanya di dalam mimpi besar Periakri itu yang hari ini beberapa waktu belakangan ini banyak diundang kami diskusi terkait dengan pilar fokus Periakri. Ya, apa itu pilar fokus Periakri? Yang tadi visi kita yang diukur dengan strategi jangka pendek, menengah dan panjang. Kalau memang kemarin kita amanah ya, sebagai calon wali kota. Ya. Tapi hari ini kan ya kita paham lah. Jadi Dede nggak boleh ngomong gini, Bang sabar, itu belum rezeki Bang. Itu nggak boleh. Iya, iya. Ya, yang benar tuh Bang Peri sabar, itu Abang belum amanah. Itu yang benar. Belum diamanahkan. Nah, kalau seorang calon pemimpin ngomongnya orientasinya rezeki, ya kayak ginilah keadaan bangsa ini kan. Betul. Rezeki orientasinya, padahal rezeki mau jodoh Tuhan sudah atur. Iya, iya. You kalau mau jadi pemimpin di kota ini ya amanah. Ya, sebagai pelayan. Jangan berharap karpet merah dibentangkan. Enggak. Pemimpin itu pelayan. Betul. Ya toh? Jadi melayani. Nah, kembali yang tadi sumber daya yang Abang bilang tadi. Kita janji jam 10 kita mulai ini. Kan luar biasa nih. Apa yang mau kita efisiensikan? Sumber daya kita tuh banyak, berkelimpahan malah ya. Nah, kalau kita tarik kepada sebuah situasi, banyak sekali yang jebol anggaran ini. Apa saja? Ya, itu udah rahasia umum toh? Ya, makanya di situ ada transparansi Indonesia, ada Indonesian Corruption Watch. Ini data-datanya berseliweran aja nih di publik. Kita beberapa tahun yang lalu, saat Abang mencoba mengambil posisi untuk nomor 1 di kota ini, ya sudah Abang mulai itu tahun 2009 itu kan? Ya. Waktu itu infonya media mengatakan Pekanbaru ini ibu kota provinsi terkorup di Indonesia. Waktu itu saya sempat ditegur di para elit. Yang benar lah, ini bukan kata saya kok. Sampai mencapai kebocoran itu kalau nasional kurang lebih assumption. Nah, ini data-datanya mencapai 60%. Gila nggak? Kalau kebocoran anggaran mencapai 60%. Sedih banget. Sedih kan? Ya.
Nah, kalau kita asumsikan lagi misalnya Pekanbaru nih kebocorannya 60% waktu sekian belas tahun yang lalu, asumsi ya. Ya. Dan tiba-tiba seorang pemimpin 10 tahun terakhir ini bisa memperbaiki, ya, turun dia misalnya. Hari ini data-data bisa kita lihat, ya, kebocoran anggaran itu masih besar, ya. Apa parameternya? Ya, Dede orang jurnalis, media, di mana-mana kita ngomong aja tentang korupsi, ya, tentang skema korupsinya seperti apa, metodenya, modelnya. Kadang-kadang, aduh, sedihnya minta ampun kita, Iya, ya. sangat sedih. Nah, artinya apa? Memang kebocoran itu masih besar. Ya toh? Makanya di pilar fokus Peri Akri itu dinyatakan, abang nih dibilang main-main gitu. Apanya yang main-main saya bilang. Karena kalau abang jadi wali kota, insya Allah kemarin Tuhan berkehendak, kun fayakun, tapi itu belum terjadi ya. Ya, belum. Nah, Next, kan insya Allah. fokus Peri Akri itu bebas parkir, biaya parkir. Oh, Kenapa kok negeri kaya parkir seperti ini sih tata kelolanya? Di mana-mana enak-enak saja orang mungut parkir. Ya toh? Padahal sudah ada perda yang ngatur itu. Ya, tapi karena banyak sifatnya pungutan liar jadinya kan. ya. Kenapa disebut pungutan liar? Ya, Dede kalau parkir di mana-mana di gang-gang kan dimintain kan di Pekanbaru ini kan. Ini berapa los lagi nih kalau ini dikelola dengan aja udah sekalian aja nih, nggak usah bebas parkir. Kok bisa Pak Ferry? Dampaknya PAD tuh, pendapatan nasional. No. Kalau kok kece orang awak deh. Iya, Awak iya. tinggal di Pekanbaru, gue banyak orang awak Minang Iya. ya kan. Itu kedua ya deh, caci roce, caronya yang penting. Nah, Kan itu. tuh. Gimana caranya? Itulah makanya abang katakan di pilar fokus Peri Akri itu basicnya adalah transparansi, efektivitas, optimalisasi anggaran di semua lini. Jadi kalau abang kau ini memang dipercaya jadi wali kota itu aja cuma tidak ada sesuatu yang luar biasa yang kita lakukan. Kita mulai dari diri kita perubahannya. Gimana merubahnya? Yang ketek-ketek aja deh. Nggak usah kadang-kadang, beko nggak terpikir ya Pak. Kan? Betul. Apa tuh? Kalau acara Pak Wali jam 9, mulailah jam 9 Pak Wali. Ya, jam 9 kurang 5 duduk Pak Wali di situ. Ya toh? Apapun acaranya. Misalnya OPD mana menyelenggarakan, OPD X, ya. Duduk situ Pak Wali, pastikan deh dinas operasi perangkat daerah nih, setingkat dinas nih, duduk kau di situ. Ya kan? Pak Wali udah sampai 9 kurang 5. Siap. Acara tepat jam 5 mulai. Ada nggak ada orang, mulai aja acara itu. Betul. Jangan nunggu ajudan suruh datang, lah ramai orang. Udah ramai orang, baru turun. Itu namanya dilayani. Pemimpin itu pelayan. Datang aja situ. Kalau abang wali kotanya, datang aja ke sana. Jam 9 acara, 9 kurang 5 pastikan duduk situ. Jangan ajudan yang ngatur kita yang ngatur ajudan kita. Duduk kita di situ. Mulai ada nggak ada orang mulai acara. Kan panitia ada. Ya. Pidato Pak Oli, pidato sesuai schedule. 1, 2, 3 kali seperti itu juga. Kita kan mulai perubahan dari diri kita kan. Betul. Ujung-ujungnya nanti apa, Dek? Aduh, ini Pak Wali satu ini beda kiranya. Agak beda nih. Ini kan tidak. Contoh pergi, abang pun ngajar gitu juga, atau pergi kita pesta, acara resepsi. Alah, nanti aja lah. Belum lagi. Belum banyak orang datang. Paling nanti. Ya tidak. Jadi kalau ada jadwal, hormat dengan jadwal. Lakukan apa yang sudah direncanakan, selesaikan apa yang sudah dimulai, be on time. Ada parameter, alat ukurnya sana. Itulah profesionalisme. Nah, abang ingin membangun itu. Jadi nggak ribet-ribet sebenarnya membangun kota ini. Kenapa? Abang ini bankir, Adinda. Bankir itu, Adinda, tugasnya bagaimana menghimpun dana, ya, dan melemparkan dana. Nggak ada PT-nya, nggak ada uangnya, kita cari uangnya. Betul. Bankir itu tugasnya. Bagaimana cara menghimpun dananya? Dana masyarakat, dana pihak ketiga itu. Dibentuklah produk-produk, namanya deposito, tabungan, giro. Kalau bank umum. Kalau bank BPR, Bank Perkredit Rakyat itu minus giro. Hanya tabungan dan deposito. Nah, ini medianya. Nah, nanti kalau Dedek lihat di luar ada tahapan BCA, ada Sinar,
ada macam-macam lah Ya, ya. hadiah-hadiah yang dibuat itu ya, produk-produknya Yes. ya, untuk menarik minat masyarakat menempatkan dananya ke bank, gitu loh. Ya. Nah, bank itu kan fungsinya penyalur, fungsi intermediasi gitu loh. Himpun, lempar. Kemana dilempar? Itulah ada produk kredit. Ya. Ada kredit modal kerja, ada kredit konsumtif, ada kredit investasi. Kalau di BPR tidak ada investasi, modal kerja dan konsumtif. Nah, fungsi ini yang dilakukan oleh bank untuk menggerakkan roda ekonomi itu kan. Jadi artinya hari ini kalau seorang bankir itu kan harus konsisten dengan komitmennya. Benar nggak? Ya, haruslah. Bicara tentang integritas. Gitu loh. Jadi artinya hari ini kalau Kota Pekanbaru itu lebih mudah dikelola karena udah punya APBD kisaran 2,5 sampai 3 triliun kurang lebih. Tinggal dibagi-bagi aja. Nah, tadi Abang bilang terkait dengan bankir tuh. Bankir tuh nggak ada uangnya, banknya. Uang masyarakat yang dikelola. Ya. Jadi himpun, lempar. Lah, kalau kita kepala daerah, uangnya sudah ada. Tinggal kita kelola saja pos-posnya seperti apa. Makanya bicaranya di sana tentang optimalisasi, bukan efisiensi. Oh. Jadi orang bilang, Abang bilang di pilar fokus Periakri itu ada tunjangan susu, ada SIM gratis. SIM pun digratiskan. KTP Ya, ya. gratis. Akte-akte lahir anak yang baru lahir ini gratis. Orang bilang, ini Pak Ferry ini apa ini? LPM saya naikkan insentifnya. RT RW saya naikkan insentifnya. Yang hari ini kadang mungkin informasi 600-700 ribu sebulannya, kadang 3 bulan belum cair juga. Oleh Periakri minimal setingkat UMK, kalau enggak UMP. Nah, berapa sekarang UMK kita? 3 juta. Ya 3 juta lah insentifnya RT RW itu. Kok bisa Bang katanya? Bisa. Dari mana? Lah, tadi kan bicaranya transparansi, efektivitas, optimalisasi anggaran di semua lini. Lah dengan asumsi kebocoran mencapai begitu besar, tentu masih ada. Abang ini ekonom. Ya. Assumption. Apa asumsinya? Kalau diasumsikan kebocoran anggaran itu, kalau 50%, kita asumsikan, kita bulatkan APBD ini 3 triliun. 50%-nya jebol. Berarti kan 1,5 triliun nih. Ya, masih ada. Ya, terus datang seorang Periakri. Gua ingin selamatkan tuh anggaran 1 triliunnya. Kok 1 triliun diselamatkan, bocor 1,5 triliun? Ya kan? Kok 1 triliun Bang Ferry bisa selamatkan? Lah itulah yang menandakan abang kau ini bukan dewa, bukan malaikat, bukan nabi. Kita ini manusia biasa. Ya, nggak ada yang sempurna. Mana bisa abang menyelamatkan anggaran 100%? Kenapa? Allah saja berikan surga dan neraka. Artinya ada option di situ. Message yang disampaikan adalah nggak ada yang sempurna. Kalau Dede baik, tantangannya. You baik dan tidak cukup baik saja, tapi harus benar, surga. Tapi kalau you nggak baik dan nggak benar, tantangannya neraka. Kok kita manusia mengklaim diri sempurna? Jadi kalau 1,5 triliun asumsi bocor anggaran, kalau bisa lah abang kau menyelamatkan 1 triliunnya, dia bisa bayang. Dari situlah untuk menaikkan insentif, apa segala macam tadi. Yang orang bilang, masuk di akal tuh PR deh. Masuk di akal nggak itu katanya? Insya Allah, ini kan hanya masalah tata kelola keuangan saja. Abang kau ini mantan bankir. Bankir itu begitulah kerjanya. Ya kan? Abang belum bicara loh. Optimalisasi BUMD. Yang hari ini badan-badan usaha milik daerah, kalau di nasional badan-badan usaha milik negara ini. Ini kan menjadi tanda petik terindikasi seperti nyapih. Kalau nggak nyapih, ngabisin anggaran, ya itu tadi. Jebol terus. Nah ini kan harus kita perbaiki secara profesional ya. Yang tadi, orang bilang, apa betul nih Fer, Pekanbaru bisa menjadi ibu kota provinsi terkaya di dunia ini, akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia kawan? Bisa. Semua variabelnya terpenuhi. Mimpi abang 3 saja terkait itu. Dede. Ya. Itu kawasan Tenayan itu 13 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu sudah ada dalam mimpi abang.
Kawasan industri Senayan yang dibangun oleh sudah dimulai oleh Pak Firdaus, wali kota kita terdahulu, bagus. Abang mimpi di situ akan ada warehouse pergudangan terbesar di dunia. Dunia. Ya, kenapa perlu mewujudkan visi besar tadi? Pusat pertumbuhan ekonomi. Pekanbaru ini, itu kawasan sana. Senayan Kulim itu. Terus ada yang abang sebut Lancang Kuning Land. Tahu kan Walt Disney? Di dunia itu? Tahu ya? Tahu. Ada di negara-negara besar di dunia. Di Singapura pun sudah ada. Nah, abang bermimpi kawasan Rumba itu kita dirikan Walt Disney. Yang view-nya kurang lebih kok kayak seperti Sentosa Island Singapura, Genting Island Malaysia itu. Nah, Pekanbaru seperti itu. Dua hal ini fokus, ditambah mimpi abang kau ini di tepian Sungai Siak itu yang tahu sekarang tempat pengujian SIM itu. Nah, itu abang berpikir tuh ada lintasan sirkuit dari dulu negara lewat Mandalika. Abang mimpi itu sirkuit itu nanti untuk F1 dan GP 500. Orang bilang lu gila kan mimpi loh. Memang mimpi itu harus bisa ini kok. Kita punya akses untuk itu. 3 hal ini saja mimpi besar Peri Agri. Ya, untuk memastikan kota tempat di mana saya dilahirkan ini bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru ya kawasan Indonesia bagian barat. Ya, itu aja dah. Karena abang berpikir bukan orang Pekanbaru yang datang ke yang abang sebut Walt Disney di sini Lancang Kuning Land itu. Bukan orang Riau yang datang, bukan hanya orang Indonesia, tapi dunia yang datang ke sana. Yang akan membelanjakan dolarnya, ya mata rupiah uang negaranya. Ya, jadi dari situ, you bayangin value added nilai tambah kita, dampak ekonominya pada negeri ini, wilayah kita ini, daerah kita ini. Kita ini nggak ngelola Indonesia, Dinda. Kita ngelola Pekanbaru yang jumlah penduduknya hari ini kurang lebih 1.046.000 orang. Dan 1.046.000 orang itu bukan urusan Pak Wali semua. Pak Wali fokus sajalah kepada orang-orang miskin dan terbatas itu. Yang kata datanya kurang lebih masih ada 300 ribuan lebih orang miskin di sini. Fokus saja ke sana. Enggak pula fokus 300.000, paling 60 ribuan kakak kok. Disitulah terukurnya Bang bilang itu. Di dalam pilar fokus Peri Agri itu. Jadi orang-orang yang 60 ribuan kakak ini kita akan berikan santunan. Kita akan berikan seperti UMK tiap bulan. Selama setahun pertama dia di backup itu. Dikasih itu uang 3 juta per bulan. Ya kan? Selama ini aja mencari uang 608.000 ibu-ibu susah ya. Sekarang dikasih 3 juta sebulan. Kakak ya? Bukan 300.000 orang. 60.000 kakak. APBD sumbernya ada tadi yang bocor. Bocor ada 60. Saya berhasil menyelamatkan. 1 triliun. 1 triliun itulah akan biaya ini. Optimalisasi. Optimalisasi namanya Dinda. Not efisiensi. Apa yang mau kita efisiensikan? Optimalkanlah segenap sumber daya yang ada. Termasuk mengasah waktu. Jadi ini kan hal-hal kecil nih Adinda. Dede. Ya. Tapi itu yang abang bilang tadi. You jatuh bukan karena batu besar. Tapi kerikil. Kalau batu besar kita nampak deh. Kalau kita bermotor, bermobil, mengendarai, kita nampak batu besar, kita menghindar, Adinda. Tapi kalau kerikil, you nggak nampak. Nggak kelihatan. Kalau pakai motor, lu nggak pakai pula helm. Nikung pula tiba-tiba, kena kerikil. Maaf, tercilapak, Wak. Jatuh, nggak pakai helm, pecah pula kepala tuh. Bayangkan itu. Jadi memang kadang-kadang kita nih fail ya, gagal fokus. Makanya Bang bilang tuh pilar fokus Peri Agri. Semuanya nggak digratiskan kata dia. Lah, memang iya, bisa. Karena saya nggak ngurus 1.060.000. Kenapa? Orang miskin tadi kita prioritaskan. Orang-orang seperti Dede nggak perlu serius lah diperhatikan oleh Pak Wali. Kenapa? Dede udah jalan. Jadi middle up ini yang penting bagi kaum-kaum middle up menengah ke atas. Kalau dia sakit ada rumah sakit, ada kamar. Ya. Kan betul kan? Betul. Kalau dia pulang acara entah apalah istilah dugem dunia gemerlap itu, pulang tengah malam,
kemana-mana, pulang dari mana, aman. Ya, enggak takut dibunuh. Kalau dia perempuan, enggak takut diperkosa. Ya toh? Karena middle ini assumption. Asumsinya sudah, ya kan? Ya. Gaji udah cukup. Jadi kalau kalangan menengah tuh asumsi di dalam dunia abang ini, nah, misal kalau kita bangkir mapping nasabah, middle up itu, dan abang pimpinan asuransi, kita mapping lagi, kita propling tuh, kita punya calon klien, calon nasabah. Orang-orang middle itu, menengah ke atas itu biasanya udah punya rumah, ya, udah punya istri, ya, udah punya tabungan, deposito, punya 1-2 anak, di rumah tuh parkir 1-2 mobil, gitu. Itu asumsi kita. Ya, gaji sudah cukup lah, ya. Nah, orang-orang seperti ini enggak terlalu perlu diperhatikan, ya. Tapi bagi mereka ada regulasi-regulasi, misal bayar pajak terukur, ya toh. Kan itu aja bagi mereka. Kalau mereka sakit tadi ada rumah sakit yang ini. Dipermudah. Nah, kalau ini keamanan oke. Kalau dia seorang entrepreneur, ada sebuah regulasi yang memang pasti, tidak bertele-tele birokrasinya untuk ngurus ini macam. Kan itu saja. Simpel kan? Nggak ada lagi yang aneh-aneh gitu loh. Kalau kepala daerahnya naik sesuai harapan masyarakat. Nah, tapi hari ini mohon maaf lah, saya tidak dalam posisi ingin juga menyalahkan masyarakat gitu ya. Tapi hari ini ya kita lihatlah, tadi Dedek sudah memulai gimana nih Bang, bincang-bincang ringan kita ini bicara politik. Ya, politik itu unik, dinamis. Ya, tetapi kita kan boleh berpolitik santun. Ya, berpolitik tanpa gaduh, berpolitik tanpa mahar. Iya kan? Boleh kan? Boleh sekali. Jadi hari ini Dek, Abang tetap ingin menyampaikan kepada khalayak, ya, bahwa perubahan itu memang harus dilakukan, ya. Makanya di dalam tagline, dalam beberapa waktu ke belakang ini Abang mencoba kembali comeback untuk ngambil posisi number 1 di Pekanbaru ini, itu jelas arah baru, harapan baru untuk Pekanbaru. Kenapa arah baru? Karena segenap kebijakan yang kami ingin lakukan itu tidak biasa-biasa saja. Jadi kalau orang bilang gini, Peri, ini bahasa gila nih sering diucapkan ini sambil guyon ya. Gila lu Per, benar tuh Per. Benar. Kenapa saya bilang? Kenapa emangnya saya bilang? Benar, nggak ada masalah. Contoh, ya Dek. Tadi Abang bilang assumption ya. Bisa Abang selamatkan 1 triliun anggaran itu. Kita belum bicara nih reguler nih. APBD yang sisa itu ya. Yang kita optimalkan ini, yang kita selamatkan ini. Ya, yang 1 triliun ini, Dek. Kita akan berandai-andai ini. Nah, termasuklah Abang sarankan ini di ruang publik media ini. Mudah-mudahan dilihat tuh oleh adik-adik kami. Amin. Yang ikut bertanding, abang kami. Ada 1 yang lebih tua pada abang itu. Ada 5 kontestan. Kalau mereka melihat ini, saran abang lah. Begitu Anda dilantik, duduk, panggil tuh seluruh penyelenggara keuangan, terkhusus direksi BPR yang ada di kota ini. Why? Kalau abang simpel aja. Kalau mau detail nanti undang saya jelaskan. Ya kan, karena ini enggak boleh disimpan di sini sendiri. Ya. Nah, kita belum amanah jadi wali kota. Tapi siapa yang ingin melakukan ini? Ya kita berikan. Kalau mereka tertarik dengan konsep kita. Ya. Duduk, panggil tuh suruh duduk kabak hukum tuh, kabak ekonomi itu. Pak Seko kita itu. Di depan seluruh direksi BPR yang ada di kota nih. Dengan inisiatornya kita kan Pemko punya BPR Kota Pekanbaru. Ya. Suruh duduk. Alokasikan nih 500 miliar tadi yang kita selamatkan. Berikan itu dalam bentuk penempatan deposito saja. Nggak usah ribet-ribet. Channeling ini nggak usah. Tempatkan saja deposito di situ. Minta dengan BPR tuh. Jasanya 2%. Kan menjadi PAD baru. APBD-nya 500 miliar masukkan tuh ke seluruh BPR yang ada di Kota Pekanbaru ini. Punya duit dong? BPR. Terbantu. Murah kan? Cuma 2%. Cost of fund-nya.
biaya dananya. Ya. Enak dong, Pemko terima 2% dari 1 triliun dong. Nanti 500 miliar ke BPR nih, alokasinya nanti untuk ini. Abang jelaskan ntar. Jadi yang 1 triliun itu masukkan semua ke BPR yang ada di Kota Pekanbaru. Baik yang Pemko punya maupun swasta. Ya. Minta 2% sebagai jasa dananya. Bunganya lah kata orang ya. Nah, nanti 1 triliun ini kita minta tolong di-split ya. 500 miliar untuk seluruh ASN Pemko Pekanbaru. 500 miliar diberikan kredit konsumtif. Ya, baik honorernya maupun ASN. Kasihkan kredit lunak itu. Kita kan bisa menyarankan BPR-nya. You tarik dong bunga 6%. Iya. 6% itu murah deh. Kalau kita bicara bunga, kita bukan bicara riba. Kita bicara bank yang konvensional lah dulu ya. Tarik 6%, kan dapat 4% BPR-nya. Ya. 2%-nya Pemko dapat. 6%. Senang nggak ASN dapat bunga 6%? Kalau di bank umum tuh belasan persen. Kalau flat di BPR tuh jatuhnya bisa puluhan persen itu. Sekarang dikasih kredit lunak. Atau enggak usah lah, ketinggian 5%, kasih 4%, 2% kan udah senang juga BPR. Cuma kita berharap serahkan pada ahlinya. Kan dia ahli itu. Dinas-dinas enggak ahli untuk carikan kredit. Nah, tetapi maksudnya saya, abangmu ini agar ada efek ekonomi, putaran ekonominya. Jadi BPR-nya tumbuh, bisnisnya, ya dalam bentuk kredit yang terus, dan pasti kredit ini insya Allah nggak macet, orang potong gaji kok. Iya, udah jelas. Jelas kan payroll-nya aman, ya toh? Senang nggak? ASN-nya senang loh dapat duit sekian mau diapain? Kenapa ini harus dilakukan? Agar BPR punya value added, nilai tambah, daya dampak, daya ungkit ekonomi bisa berjalan. Gitu loh. Dan di sisi lain, ASN kita yang merupakan pelayan di kota ini, yang diinisiasi nanti nomor satunya Pak Wali dan jajarannya. Senang, happy dong. Sangat happy kan? Ya toh? Ekonomi tumbuh itu. Putaran ekonomi. Yang 500 miliar lagi untuk siapa deh? Coba. Kita panggil itu seluruh penyelenggara UMKM ini. Bakso awak Seran Piti itu ada goreng pisang di situ, ada ayam penyet di situ apa. Karena apa? Abang sebagai ekonom masih mengklaim mengatakan ini data kita. Struktur perekonomian Indonesia itu masih didominasi sektor UMKM di kisaran 70 sampai 76%. Wajah ekonomi kita nih. Kan Dedek lihat itu. Perannya tinggal. Bakso. UMKM ini luar biasa perannya. Strategis. Maka titik fokus kita itu banyak kadang-kadang keliru. Gitu. Nah, sebenarnya, ini makanya profesionalisme ini tadi 3 hal. Fokus pemerintah itu tidak benar. Kalau di daerah kita sebut ada dinas koperasi UMKM kan, udah bagus. Di negara itu ada menteri koperasi UMKM kan. Kalau ini difokuskan, dimaksimalkan, optimalisasi lagi. Ini kan tidak. Coba hari ini dinas koperasi kita. Begitu banyak koperasi yang ini. Tapi maaf, bank umum rame-rame mendirikan sektor UMKM-nya pada zamannya. Coba lihat Bank Riau. Terkenal dengan kedai Bank Riau-nya. Tapi maaf, ini pengamat perbankan. Ada apa dengan kedai Bank Riau? Kalau boleh saya apa sedikit, saya tegur. Bagaimana portofolio kedai Bank Riau hari ini? Jangankan Bank Riau dengan kedainya. Danamon simpan pinjam. Ini kan bank umum, Danamon simpan, DSP terkenal sekali. Nah, inilah kita ini manusia-manusia, not fokus. Jadi spesialisasi kita nggak jalan. Padahal agama juga sering kita dengar ceramah Ustadz. Serahkan pada ahlinya, kalau nggak terima kehancuran, Dek. Benar tuh, Dek? Sangat benar lah. Itu bank umum, saya tegaskan ini. Sebagai orang pernah bekerja di bank umum. Bank umum tidak ahli dengan UMKM, saya tegaskan itu.
Jadi itu bukan wilayah Anda, bukan market Anda. Iya, iya. Itu market siapa? Koperasi. Market siapa? BPR. Itulah, serahkan pada ahli. Ini enggak. Masing-masing rame-rame dirikan UMKM. divisi UMKM-nya. Ini udah keliru ini. Padahal simpel saja. Bang Umum, bantu tuh BPR. Nggak usah macam-macam skemnya. Letakkan aja uang Anda tuh, kayak Bang Riau itu. Iya, iya. Letakkan aja uang Anda di BPR dalam bentuk deposito. Selesai urusannya. Anda dapat ini kok. Kalau ada bankir-bankir misalnya ngomong, Pak Ferry kita gini, ada OJK, BI ini segala macam. Adinda, ini di podcastnya Abang ingin tegaskan ya. Hanya satu saja, kebetulan Abang Muslim, yang tidak bisa diamandemen atau diadendum, Al-Quran. Atas nama perbuatan manusia, boleh kok, bisa kok diamandemen. Hari ini kan dipertontonkan. Coba lihat MK kita yang terhormat nih, Mahkamah Konstitusi. Keluar ketetapan. Nah, karena itulah kemarin Abang tuh dimudahkan jalan maju wali kota nih. Berlayar tuh Nasdem akibat keputusan MK. Tetapi dalam sesaat, apa yang terjadi di Senayan? Dalam waktu kilat itu diadakan pleno. Apa yang tak bisa? Di draft itu rancangan undang-undang nomor sekian itu. Coba. Ini kan bukti. Bisa kalau mau. Kamu adalah apa yang kamu pikir, deh. Kita apa yang kita pikir. Yo dong, berpikir positif. Ya. Kita apa yang kita pikir. Ya toh? Berpikirlah yang positif. Nyatanya bisa kan? Kita terus dihalang-halangi. Ya. Seakan-akan tuh enggak bisa, kalau you ngomong enggak bisa, ya enggak bisa. Betul enggak? Tergantung pikiran kita yang mendrive kita itu gitu. Nah, sama yang tadi. Apa yang enggak bisa? Sekali lagi Abang bilang, apa enggak? Masalahnya you mau atau tidak, itu problemnya. Gitu loh. You nggak punya kemauan. Kalau kemampuan saya yakin, Abang ini bangkir. Abang berpilih dua saja di antara ini. Dedek mau pilih yang mana? Yang mampu atau yang mau? Kalau you sebagai bangkir? Mampu. Yang mampu. Dek, banyak orang punya kemampuan. Diikat dengan perjanjian kredit macam-macam. Pakai materai, pakai notaris. Tapi dasarnya nggak mau bayar, ngemplang hutang dia. Betul nggak? Makanya Abang sebagai bangkir, terdidik, terlatih menghadapi situasi ini. Abang Kone lebih setuju memprioritaskan orang yang berkemauan kuat, keras. Ya, bukan yang berkemampuan. Kemampuan itu penting. Orang kaya banyak, tapi kaya pula caranya mengatasi kredit bermasalahnya gitu. Kalau orang-orang berpunya nih, dek, macet kreditnya. Kalau konglomerat misalnya kan tinggal cari pengacara saja, bayar pengacara. Kadang yang benar jadi salah jadi benar kan. Tapi tidak perlulah kita buka ruang yang lebih untuk situasi. Tapi begitulah dunia ini. Indonesia khususnya hari ini. Ya toh? Lihatlah apa yang terpapar itu bukan kata Ferry Akri deh. Itu fakta hari ini. Ya toh? Nah, makanya tadi kan Dedek nanya, ya. Bang Ferry itu kok terkesan masih santai. Udah dihantam, dikebiri, dizolimi, ditikung kata bahasa medianya. Last minute kan gitu ya. Berapa banyak sumber daya yang sudah Abang habiskan. Sumber daya waktu, tenaga, uang, macam-macam. Ya. Ini kawan-kawan di sekitaran kita, betapa kecewanya mereka kan. Sangat. Makanya ini podcast pertama Abang yang Abang penuhi. Alhamdulillah. Begitu banyak di luar sana yang minta Abang segera mengeluarkan rilis pernyataan sikap terkait dengan tidak jadinya kami ikut sebagai salah satu kontestan calon wali kota di Pekanbaru ini. Ya. Jadi apa yang membuat kami tetap tenang? Sederhana saja. Dedek. Keyakinan Abang, di mana-mana Abang bicara, Abang sering menyampaikan dalam orasi Abang. Bahasanya sederhana gini, Dek. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dalam posisi mengirimkan pemimpin kecuali yang berbanding lurus dengan yang dipimpin.
Yang rakyatnya. Ketika kualitas masyarakat 50, assumption. Yes. Abang ini ekonom, boleh dong berasumsi. Boleh. Ketika kualitas masyarakat assumption 50, Dedek yakinilah pemimpin yang datang tidak 51 atau 49. Linear dengan itu, berbanding 50. lurus. Asumsi, Yes. kalaulah kualitas masyarakat kita ini misalnya 60 hari ini, ya toh? Ya. Pemimpin datang juga 60. Apa parameternya lah ukurnya? Nanti abang sampaikan, ya. Dedek kan sering mendengar pengajian-pengajian, ya toh? Ya. Bahwa pemimpin itu berkaum-kaum. Pemimpin itu sesuai kaumnya. Ya. Nah, terkunci kan? Betul kan? Betul. Tetapi Bang, ada yang nanya sama Abang, kok Abang tetap maju juga? Loh, asumsi saya masyarakat kota ini sudah banyak perubahan kepada yang lebih ini. Ya, saya lihat ini kaum urban banyak di sini, kaum pendatang. Ya toh? Biasanya sebuah kawasan negeri ketika banyak dikunjungi, ditempati oleh pendatang, itu tingkat atau strata sosialnya naik. Ya kan? Pendidikannya gitu loh. Artinya hari ini saya melihat Pekanbaru seperti itu. Dan saya layak dong mencoba. Man jadda wa jadda, ya, kata pepatah Arab itu. Saya sungguh-sungguh, sebulan loh. Sebelum Abang pulang Senin yang lalu, sebulan Abang di Jakarta kurang lebih. Berjuang untuk mendapatkan perahu itu. Alhamdulillah dapat. Nasdem tempat di mana kami sampai detik hari ini Abang bicara nih, masih sebagai wakil ketua Nasdem Riau. Berpasangan dengan Abang Ide Destrayani Bibra. Sampai malam Selasa yang lalu, seminggu yang lalu, di Nasdem kota itu, firm, masih Peri Akri, wali kotanya calonnya, bersama Bibra. Yes. Tetapi masyarakat kalau tahu, Kamis, sudah dini berbeda. hari sudah berganti kepada Abang kita, sang mantan gubernur, sang mantan wakil gubernur, Brigjen. sang mantan Danrem, sang Brigadir Jenderal Purnawirawan Edi Natar, yang menggantikan posisi abangmu ini sebagai calon wali kota. Ya kita doakan ya beliau amanah dan bisa mengambil posisi itu dan capailah cita-cita beliau untuk jadi wali kota ini kan. Mudah-mudahan. Amin. Nah, kembali yang tadi. Pemimpin itu berkaum-kaum. Mungkin hari ini abangmu ini masih terlalu sok pintar. Ya, masih terlalu sok idealis barangkali. Ya. Nyatanya kita tetap harus mencoba. Ya kapan you tahu you bisa atau tidak kalau you nggak lakukan. Kalau Anda nggak lakukan, kalau kita nggak lakukan. Abang ini terbiasa memimpin di asuransi, Dede. Kalau kita ingin yang namanya prospek, ya, Dedek lah abang ingin prospek. Ya toh? Potensi besar, pengusaha banyak uang, premi yang ditawarkan gede, produk oke. Ya toh? Udah kebayang nih komisi tinggi. Benar nggak? Tapi biasalah tenaga pemasarnya kan kadang ada rasa takutnya juga, ya kan? Waduh bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kan begitu kita biasanya kan? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kapan Dedek tahu bisa atau tidak? Kalau you nggak lakukan. Kalau kita nggak lakukan, kalau kita nggak coba. Datang dulu. Datangi klien itu, calon nasabah itu. Situasinya cuma dua. Diterima atau ditolak. Tapi you sudah dapat. Udah pasti, oh diterima, oh ditolak, selesai masalahnya. Benar nggak? Tapi ketika you nggak action, nggak lakukan apa-apa, ya mimpi aja lah kita lagi. Nah, Peri Akri sudah lakukan itu. Sudah 2 kali. 13 tahun yang lalu, dan hari ini. Ya, bahwa belum juga, ya barangkali, analisa, ya telaah, ya, apa namanya, yang abang sampaikan tadi, mungkin seperti itu situasinya. Mungkin abangmu ini, maaf, masih terlalu pinter, masih terlalu idealis. Ya toh? Kata orang nih, contoh hari ini, kalau nggak salah di podcastmu ini juga abang pernah nonton Dr. Ihsan bicara. Ya, benar ya? Betul. Dr. Ihsan menyatakan untuk ini
Biaya politik tuh kosnya gede banget, sangat besar. Kan itu yang terpatri di mata masyarakat. Kita apa yang kita pikir? Abang dalam posisi hampir berhasil membuktikan itu. Orang bilang untuk perahu itu asumsi ya. Nah, ini supaya kita nggak dituntut hukum pula kita ini nanti kan. Asumsi luar biasa itu powernya. Kata orang ingin jadi wali kota di Pekanbaru nih, ingin jadi gubernur di Riau nih, ingin jadi bupati mana-mana. Nah, Pekanbaru nih harus ada sekitar minimal 30 sampai 60 miliar. Nah, saya bilang itu uang apa daun itu ya? Gitu ya. Ya kan? Saya pikir gitu. Orang bilang untuk mendapatkan perahu itu sampai puluhan miliar. Dr. Ihsan juga mengatakan itu tuh, adik kita yang fenomenal itu kan. Calon juga kan waktu itu. Abang pikir itu sederhana, Dek. Berapa sih gaji Pak Wali, Dek? Gaji Pak Wali itu, gaji pokoknya berapa sih? Tunjang-tunjangnya berapa sih? Nggak sampai. Gitu. Terus yuk pakai. Mana ada? Semua calon yang ada nih, boleh rekam nih omongan saya nih ruang publik. Mana ada uang sebanyak itu? Saya kalau punya uang sebanyak itu ngapain jadi wali kota? Entrepreneur lah kita ini. Pengusaha gitu. Kalau ada uang sebanyak itu, untuk apa? Kata dia harus kasih masyarakat. Ini kita sudah memulai mendidik masyarakat. Ini yang dibilang orang, idealis. Kenyataan. No. Kita apa yang kita pikir? Paling tidak untuk perahu ini abang sudah membuktikan tuh. Apa tidak ada cerita itu di luar semua. Firm. Boleh katakan sama saya. Nasdem itu dikenal dengan politik tanpa mahar toh. Ya. Nih sudah buktikan. 0 rupiah. Saya tidak memberikan apapun kepada Nasdem. 0 rupiah. Peri Akri tidak memberikan 1 rupiah pun ke Nasdem. Ini ruang publik ini. Berlayar saya. Dapat saya SK itu. Walaupun pada akhirnya seperti ini, itu perbedaan berbeda. Tapi fokus pada prosesnya. Habis abangku ini waktu sebulan itu mengawal itu. Karena sebelumnya abangmu ini diarahkan oleh partai, ya oke, Kakak Peri, ya dari semua kandidat internal kita, Andalah yang memiliki opportunity, peluang lebih besar. Silahkan bangun koalisi. Karena kita nggak cukup 5 kursi. Waktu itu, abang bangun koalisi dengan Golkar, komunikasi dengan Gerindra, pihak Gerindra komunikasi dengan pihak PDIP dan beberapa partai lainnya. Kita berkomunikasi, politik cair kok. Ya. Cair. Abang berkomunikasi dengan Ida Yulita, dengan Insyawati Ayus, berkomunikasi dengan Ramli Walid, berkomunikasi dengan Abu Bakar Siddiq, berkomunikasi dengan Bibra, berkomunikasi dengan Dr. Ihsan, berkomunikasi dengan lain-lainnya. Termasuk adik kita Karisman Risanda, PDIP. Mereka tahu itu semua. Biasa, politik itu biasa. Kita berkomunikasi. Tapi tiba-tiba, kalau bahasa abang, bom atom jatuh. Ya kan? Ini bom atom yang baik. Merubah semua tatanan itu. Keluarlah keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu, dan impact-nya salah satunya membuat Nasdem Kota Pekanbaru termasuk partai yang bisa mengusung sendiri calonnya. Tak perlu lagi koalisi. Orang tanya tuh, loh Gerindra 7 kursi kok nggak bisa? Golkar 5 kursi kok nggak bisa? PAN 6 kursi kok nggak bisa? Nasdem 5 kursi kok bisa? Dia ada hitung-hitungannya. Total suara kita itu kan dengan ketentuan MK yang baru itu kan harus dari total pemilih yang 778.000 itu, ya diambil 7,5%-nya. Nah, diambil 7,5%-nya, kalau terpenuhi itu bisa berlayar sendiri tanpa koalisi. Nah, Nasdem penuh itu. Nasdem itu kurang lebih, kalau nggak salah abang itu 64.000 suaranya. Tapi kursinya 5. Sementara Golkar 50 sekian ribu, kursinya 5 juga. Tapi suara kita lebih banyak. Termasuk Gerindra, 7 kursi,
Tapi nggak sampai 60.000 suara ya, kurang lebih ya, kalau nggak salah saya gitu. Iya. Abangmu ini. Jadi ya udah, bom atom jatuh, baik bagi kita kan. Saya dihubungi oleh partai. Kalau kita di Nasdem itu kan kakak. Ya. Kak Peri, ya kita cukup berlayar. Oh jadi gitu. Ya dengan ketentuan yang baru ini kita cukup berlayar. Tak perlu lagi lah kita berkoalisi. Tapi kalau partai itu ingin ikut kita juga, it's okay. Yes. Ya toh? Silakan ikut, kita berkoalisi, boleh. Tapi kan paham lah, itu orang politik udah tahu lah. Kalau saya minta nanti itu yang katanya tadi, ada harga pula di situ nanti kan. Paling tidak uang kontribusi lah untuk partai kan biasa saja itu kan. Nah, tapi kalau mau ikut, ayo. Nah, jadi kita mulailah melupakan koalisi. Jadi kalau ibarat komunikasi, mulai tidak kita intensifkan lagi. Kalau biasanya sehari itu 3 kali komunikasinya, sekarang mungkin 1 kali aja. Ya kan? Nah, proses berjalan, abang ditawarkan, Kak Peri wakilnya siapa? Nah, disitulah nama-nama tadi itu timbul. Dan akhirnya partai mendrive ke birokrat. Dengan asumsi bahwa kontestan yang lain ada di birokrat. Peri Akri itu kan orangnya profesional, swasta, murni. Kalau abang kau ini diberikan ruang untuk memimpin, kencang larinya. Nanti nabrak-nabrak. Karena birokrasi nggak ngerti kan. Nah, tentu harus di backup dengan wakil wali kota. Alhamdulillah, Bang Ide, saya manggil Bang Ide, Bang Bibra ini senior saya di SMP 4. Beliau mau menjadi wakil saya, abangmu ini, itu satu kehormatan, Bang Ide. Satu kehormatan bagi saya. Seorang Bibra mau menjadi wakil wali kota seorang Peri Akri. Dan akhirnya partai kita memutuskan itu. Nah, kita kan kongres tuh hari Minggu, bukan minggu kemarin, minggu yang lalu tuh. Jadi seluruh pengurus, hampir seluruh pengurus rata-rata berangkat ke Jakarta. Ada yang berangkat Sabtu waktu itu, ada yang Minggu. Dan tiba-tiba perintah partai. Saya dihubungi partai. Kak Peri, penyerahan B1 KWK SK itu di Pekanbaru. Gitu loh. Nah, hari Minggu waktu itu tanggal 24 ya. Agustus, abang masih Jakarta. Abang pulang itu hari Senin, tanggal 25. Senin 26 ya? 25 ya? 27 pendaftaran kan? Hari Selasa ya? Oh ya, 26 Senin. Jadi tanggal 25 itu abang masih Jakarta. Dan kita berkoordinasi by phone, ya. Pihak partai mengatakan penyerahan itu di Pekanbaru, tidak di Jakarta. Kita berpikir positif, ya, bahwa kenapa harus di Pekanbaru? Karena menurut partai inilah satu-satunya daerah kabupaten kota yang dari 12 kabupaten kota di Riau, ya, Pekanbaru yang belum SK-nya dikeluarkan. Karena begitu dinamisnya kondisi politik kita kan di Pekanbaru ini. Jadi pihak DPW, Dewan Pimpinan Wilayah maupun DPD memandang perlu ini harus disiarkan gitu lah, ya, agar orang bisa datang rame-rame. Ya kan ditunggu itu calon wali kota Nasdem ini. Kan belum juga, kita yang belum, ya kan? Nah, tiba-tiba kan Peri Akri is come back. Peri Akri balik ya. Orang kece siko membagian batang terandam. Segenap, abang nggak bilang seluruh ya, munafik pula kita nanti. Segenap masyarakat kota yang paling tidak mengenal Peri Akri, ya gegap gempita juga. Apalagi tim kita, kolega kita, ada yang menyebut pejuang Peri Akri, ada yang menyebut sahabat Peri Akri, ada yang menyebut relawan Peri Akri, ya, bohir-bohir kita juga senang. Nah, karena kalau uang pribadi mana ada kita. Untuk banyak-banyak seperti itu udah bertentangan dengan hati. Kita tegaskan juga semuanya ini. Ya, kalau mau jadi wali kota katanya sampai 50 miliar, 60 miliar, kata isu yang beredar, jangan harapkanlah kualitas kepemimpinan untuk memimpin kota ini seperti apa. Dengan asumsi begitu ya. Nah, makanya kita tenang saja menyikapinya. Gitu loh. Nah, jadi kembali ke histori tadi, Dede, ya. Bincang-bincang pagi kita ini,
Ya, kenapa akhirnya Abang tidak duduk? Ya, itu dinamika dalam politik. Biasa. Biasa saja. Ya, Siap. partai tentu punya pertimbangan-pertimbangan. Apa itu? Wallahu alam lah. Ya. Mereka yang lebih tahu, Ya. yang menentukan itu. Kalau Abang positif saja. Ya. Jadi sampai Abang di Pekanbaru hari Senin, Ba'da Isya, ya, kita di kantor DPD Nasdem Kota Pekanbaru. Di situ sudah ada abangda saya, sang calon wakil wali kota, Bang Bibra, Bang Ide. Sebagian pengurus partai sudah ada di sana, sebagian relawan, sahabat, kolega, kerabat Peri Akri sudah di sana, sebagian wartawan juga, media juga ada di sana. Sampai akhirnya Abu Bakar sebagai ketua, Munawar sebagai sekretaris, dan lain-lainnya sampai lengkap. Acara dimulai, agenda tunggal. Nah, direkam yang baik ini, agenda tunggal, kata partai. Menyerahkan SK Peri Akri sebagai calon wali kota Pekanbaru dan wakil wali kota Destraini Bibra dari Partai Nasdem. Firm itu. Clear. Yes. Oke, tunggal. Tapi acara itu berubah menjadi hanya silaturahmi. Perkenalan kami pasca ditetapkan pasangan bersama dengan Bang Ide, kita kenalan kembali, padahal kita udah kenal. Cuma sejak ditetapkan, dikawinkan bersama, itulah pertemuan. Ya, nah, karena Bang Ide udah ngomong, dia panggil Abang Adinda. Adinda, Abang pesawat pertama ya, Senin. Dedi rencana pesawat siang, Bapilu kita. Yang lain juga siang akhirnya. Diperintahkan pulang itu. Mereka semua untuk acara ini. Diperintahkan pulang ke Pekanbaru. Jadi mereka dibolehkan tidak mengikuti kongres sampai habis. Begitu pentingnya penyerahan SK ini. Bagi Abang ya alhamdulillah ya. Apresiasi yang luar biasa dari partai kita untuk kita. Gitu. Nah, tapi ternyata kan tidak seperti itu. Dan firm juga Abang katakan pada ini saksi banyak. Saksinya banyak sekali malam itu. Dikatakan, apakah ini ditunda atau dibatalkan? Abang ini profesional, Adinda. Berkata itu dengan apa adanya, jujur. Karena kita punya integritas, kita profesional, mengklaim diri kita. Abang ini bangkir. Ditunda atau dibatalkan? Jawaban jelas, firm, ditunda. Itu didengar itu khalayak. It's okay. Berarti ada kemungkinan. It's okay, ya kan? Hari sudah malam. Ya kan? Ya biasa lah, beberapa suasana mulai panas. Di WA Abang itu sebanyak-banyaknya masukan, wah ini gimana nih Bang Peri? Ini kita nanti begini bagaimana gitu kan? Sudah ada yang mau tuh. Itu ya maaf lah, kita nih banyak kawan juga kan. Nah, kita dikawal juga, ya kan? Nah, dia bilang, wah ini kita ini nih. Jangan, tak baik ribut-ribut. Ya, ini kan ditunda. Abang orangnya mental positif saja. Ditunda kok. Ya sudahlah. Nah, tapi yang terjadi makin liar kan situasinya. Makin dinamis. Kalau bahasa santunnya kan. Dinamikanya luar biasa hari Selasa itu. Timbul macam-macam. Orang ngasih tahu ke Abang. Ada yang namanya Edi Natar, Insawati Ayus, Edi Natar, Bibra, macam-macam lah. Ya kan? Nah, situasinya waktu itu. Tapi Abang positif saja. Dan Abang tegaskan pada forum yang Abang apresiasi tinggi ini, Adinda. Tegas. Bahwa sampai detik hari ini saya bicara. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 2. Tanggal 2 September 2024. Pihak Nasdem belum memberitahu saya secara resmi. Saya hanya tahu bahwa saya diganti oleh mantan jenderal, mantan gubernur, mantan wakil gubernur, mantan danrem, mantan, sekali lagi, calon gubernur yang tak jadi juga. Abang saya sendiri di Nasdem itu, posisi beliau adalah ketua Dewan Pakar. Saya orang Timur, saya junior, abangmu ini, kita tunduk
dengan situasi yang ada. Iya. Tetapi pada forum ini saya wajib menyampaikan kebenarannya. Terus gimana nih Bang Dede? Kalau Dedek tanya terus gimana jadinya, ya sederhana aja Dek, seperti yang Abang katakan. Ini sudah bukan wilayah Abang lagi. Boleh Abang katakan ini sudah menjadi sebuah keputusan ketetapan Allah. Allahu Akbar. Ya kan? Kan kita tahu tidak selembar daun pun jatuh tanpa seizin Allah. Tanpa sepengetahuan Allah. Apa ceritanya di Laumil Mahfud apa namanya? Ya, sudah tercatat. Tetapi kan wilayah kita ikhtiar, usaha. Ikhtiar maksimal sudah kan. Ini kan sudah kita lakukan. Ya kita tunduk secara kepartaian, ya sudah ini keputusan partai. Sudah ada SK, Peri Akri Bibra, ada SK lain. Ya sudah. Edi Natar, Bibra. Ya orang sudah merubah itu, pejabat partainya sudah melakukan itu, masa kita mau melawan? Ya kan? Nah, maka pada kesempatan ini, mohon dengan segala hormat, tidak dalam posisi basuh awak ke ibu-ibu tidak. Ya. Tetapi ini adalah sikap seorang profesional. Ya, ketika saya pada situasi seperti itu, secara kepartaian saya tunduk. Saya bangga ini dengan siapa? Ada adik saya anggap adik itu Ardo, ketua Demokrat Kampar ya. Dia tidak didukung oleh Demokratnya, tetapi dia daftarkan itu calon Bupati Kampar itu. Setelah dia daftarkan dengan sikap negarawan seorang Ardo, itu saya kagum. Dia daftarkan itu orang dan pada saat itu dia menyatakan diri, mengundurkan diri sebagai ketua Demokrat. Dan insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, saat ini saya Peri Akri, ya pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan sebuah keputusan pribadi bahwa sebagai wakil ketua Nasdem Riau, saya mengundurkan diri. Jadi pertimbangannya sederhana, ya nggak perlu saya jelaskan detail, ya. Tapi ini adalah sifat profesional, ya, sikap yang harus saya ambil ketika, ya memang harus saya ambil gitu. Situasinya begitu deh. Nah, jadi sekali lagi saya menyatakan diri mundur sebagai pengurus, ya, sebagai wakil ketua DPW Nasdem Riau. Ya, saya hanya bisa berdoa saat ini mudah-mudahan calon wali kota dari Nasdem bisa mengambil posisi, ya, dan sesuai keyakinan dari petinggi-petinggi Nasdem, Bang Edi, insya Allah mudah-mudahan bersama Bang Bibra sesuai ekspektasi partai lah, ya. Yang itu yang bisa Abang sampaikan. Mungkin itu terhadap dinamikanya. Silakan Dek. Izin Bang. Ya silakan. Udah panjang banget ya. Closing statement buat. Langsung closing ya. Ya. Oke. Jadi gini, Dede. Satu, terima kasih ya. Ya Bang. Ini arah ke sini ya. Sini Bang. Siap. Ya, bahwa politik itu dinamis. Ya. Tetapi kita perlu menyampaikan sikap kita. Ya. Bahwa politik itu bisa kok tanpa gaduh. Bahwa politik itu bisa kok tanpa mahar. Ya. Bahwa politik itu bisa membuat segenap elemen bangsa ini menjadi lebih baik. Ya. Jadi jangan kita biarkan orang-orang yang tanda petik yang hanya berpolitik. Jadi termasuk Dede himbauan saya. Ya, kita semua. Ayo kita berpolitik. Tapi marilah berpolitik yang santun. Ya, yang tidak gaduh. Ya, boleh hari ini Abang buktikan kembali. Abang tidak gaduh. Ketika SK Abang tidak sesuai ekspektasi, Abang tidak melawan. Ya. Wilayah kita cuma kecewa. Itu karena sisi humanisme kita kan. Manusiawi kita kecewa. Stres pula gara-gara itu? Enggak. Hari ini saya tegaskan sikap seorang profesional. Ya. Kita mundur karena memang situasinya bertentangan dengan ini. Ya.
Kita dibegitukan, ya berarti sama saja kita sudah nggak dianggap. Kenapa saya harus bertahan dalam situasi gitu? Ya, tetapi kita nggak mau gaduh. Inilah momentumnya. Ya, jadi closing statement-nya, berpolitik itu bisa tanpa gaduh, bisa tanpa mahar, dan berpositif ria aja lah terus dalam berpolitik ini. Tapi kalau negatif kayak ginilah ribut-ribut jelas kita kan. Dan Pekanbaru ini ya adalah kota tempat di mana kita tinggal hari ini berpotensi besar untuk menjadi sebuah kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti pilihan-pilihan yang telah ditetapkan KPUD hari ini ada 5 kontestan. Mudah-mudahan salah satu yang terpilih itu nanti hendaknya betul-betul sesuai ekspektasi kita, ya, bisa memimpin kota ini dengan baik. Kita doakan bersamalah. Dan terakhir dari Abang, untuk Pilwako Pekanbaru ini, Peri Akri banyak ditanya. Peri Akri menegaskan tidak kemana-mana. Ya, di antara 5 kontestan itu kami tidak mendrive, mengarahkan tim kemana-mana. Tim saya bebaskan untuk melakukan apa saja. Yang positif maksudnya. Misalnya mau ke kontestan itu silahkan, ini silahkan. Tapi yang saya pribadi tidak akan menentukan sikap harus ke sana atau ke sini, tidak. Tetapi dalam hati sudah ada pilihan. Ya kalau misalnya ya kita memilih tentu yang terbaik. Ya, di antara yang baik kan. Nah, kalau ada bilang yang buruk di antara yang terburuk. Nah, ini kan analogi-analogi ya. Nah, kalau Abang mengatakan kita akan memilih yang terbaik di antara yang baik. Ya. Nah, terus setelah ini apa? Peri Akri tetap akan menjadi pengajar yang baik, dosen, ya. Tetap akan menjadi konsultan keuangan mikro, ya. Kalau diundang dia datang, ya. Dan tetap menjadi abang yang baik bagi Dede dan lain-lainnya. Saya pikir demikian. Terima kasih, Dek, atas kesempatan kita bisa bincang-bincang pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih banyak, Bang. Sama-sama. Baik, Sobat Riomek, cukup sekian bersama bincang sama Bang Peri Akri. Riomek TV, hilangkan kebosanan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang. Terima kasih. Alhamdulillah.